Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan karyawan dan staf Ponpes Tursina dan semuanya di pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kita ditemani dengan rintik-rintik hujan di luar, dan insyaallah tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan tugas setiap hari untuk berkhidmat di Ponpes Tursina yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan kajian pekanan kita, yaitu untuk sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah, dan ini kita pelajarin, kita ambil dari kitab Taqriratus Sadidah, ya, mazhab Imam Syafi'i, karangan Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sabit Said. Baik, tanpa panjang kalam, kita masuk saja ke pembahasan tentang bab sholat sunnah. Sholat sunnah yang sebagaimana kita ketahui sangat banyak, ya. Bahkan ya diantaranya yang paling penting, paling utama itu yang kita ikutin dari yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam kitab ini jelaskan pembagian sholat sunnah itu ada 3. Aqsamun nawafili salasatun. Yang pertama, nafilatun muaqqatatun. Sholat sunnah yang ditentukan oleh waktu, ya, tentukan oleh waktu, kat tarawihi wal witri, seperti sholat sunnah tarawih yang mana dilakukan di bulan Ramadan, dan juga wal witri, dan sholat witir. Sholat witir ini ditentukan oleh waktu juga, yaitu nanti kita akan bahas di penjelasannya, ya. Kemudian yang kedua itu ada sholat sunnah nafilatun zatus sababin. Sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu, ya. Karena adanya sebab yang tertentu ini, maka disunahkanlah untuk mengerjakan sholat sunnah ini. Wahiyya ala salasati anwa'in, dan ini terbagi menjadi 3 macam, 3 bagian, 3 macam. Yang pertama, sababun mutaqaddimun, sebab yang didahulukan, maksudnya sebab yang berada di awal. Karena ada sebab ini, maka ditentukanlah untuk mengerjakan sholat sunnah. Kasunnatit tawafi wa tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i, seperti sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudu. Sebabnya itu muncul di awal. Kenapa? Karena setelah melakukan tawaf baru dia mengerjakan sholat sunnah tawaf. Kemudian setelah dia masuk masjid baru dia mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah wudu itu dikerjakan setelah mengambil air wudu. Setelah itu baru kita mengerjakan sholat sunnah yang sebabnya muncul di awal tadi. Nah, itu sholat sunnah yang sebabnya muncul di awal. Kemudian yang kedua, sababun muqarinun, sebab yang berbarengan dengan mengerjakannya. Seperti apa? Seperti kal kusufaini, sholat sunnah 2 gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi ketika peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, disitulah kita disunahkan mengerjakan sholat sunnah kusuf, sholat sunnah gerhana. Jadi biasanya sholat sunnah gerhana itu kan, ya, ketika matahari, contohnya gerhana bulan total, ya kan, dari mulai gelap sampai mulai hilang, atau mungkin ya dari mulai muncul bayangan hitamnya, ya. Kalau biasanya tertutup, ya. Kalau matahari, gerhana matahari kan mulai lingkaran mataharinya tertutup oleh pantulan bulan, ya. Atau kalau gerhana bulan tertutup oleh pantulan mataharinya, cahaya matahari tertutup oleh bumi, gitu. Itu kalau mungkin seperti itu, ya, yang pelajaran
IPA ya, yang anak IPA nih, SMA ya. Baik, itu jadi kalau gerhana itu berbarengan, sebabnya itu berbarengan ya, ketika dia mengerjakannya berbarengan dengan peristiwa gerhananya. Yang ketiga, sababun mutaakhirun, sebab yang di akhir, seperti kasunnatil istikharati, seperti sholat sunnah istikharah. Istikharah itu kan kita meminta tolong dicarikan jawaban ya, minta tolong agar diberikan pandangan atau diberikan keputusan dalam kita memilih sesuatu. Kalau memilih kan kita meminta tolong pada Allah itu nanti di akhir, makanya sebabnya itu di akhir. Setelah sholat, insya Allah nanti setelah sholat istikharah, setelah ini nanti akan ada petunjuk-petunjuk dari Allah, entah itu dari ketenangan hati dalam kita memilih dan sebagainya. Nah itu seperti berarti itu sebabnya di akhir ya, sebabnya berada di akhir. Nah ini sholat sunnah yang memiliki sebab. Yang tadi pertama ada sholat sunnah yang ditentukan oleh waktu, kedua sholat sunnah yang memiliki sebab, yang ketiga nafilatun mutlaqotun. Nafilah sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah wahia allati la tuhtassu biwaktin wala sababin, yaitu sholat sunnah yang tidak dikhususkan dengan waktu dan sebab. Jadi kapan aja kita mau sholat sunnah ya, kita boleh mengerjakan sholat sunnahnya. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu ada ya, kalau kayak kita biasanya kan mungkin sedang marah atau sedang apa, atau mungkin meminta pertolongan pada Allah kan, seperti meminta ketenangan hati atau apa ya dah, untuk meredakan amarah atau untuk meminta ketenangan hati, kita ambil wudhu ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah mutlak biasanya, sholat sunnah yang nggak ada sebab, nggak ada berbarengan waktu atau apa ya. Jadi ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu wasta'inu bisobri carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah itu jadi kalau kita mengalami kebuntuan dalam suatu hal atau butuh petunjuk dari Allah, yaitu carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat ke masjid. Nah itu. Jadi itu disebut sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini boleh dikerjakan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya contohnya saja seperti di ba'da subuh, atau ketika matahari tepat berada di tengah-tengah waktu istiwa, atau di ba'da asar. Biasanya itu waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Contoh sholat sunnah ini kan, sholat sunnah kan sebenarnya kapan aja boleh dikerjakan. Tapi kalau sholat sunnah kalau waktu-waktu yang diharamkan tadi itu tidak boleh mengerjakan sholat. Kemudian tadi ada 3 macam ya, sudah 3 macam sholat sunnah. Kemudian masuk lagi ke pembagian sholat sunnah ya. Yaitu ada 2 bagian. Yang pertama disunahkan berjamaah ya. Sholat sunnah yang disunahkan ma yusannu fihal jama'atu. Sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Seperti yang pertama kal idaini, seperti 2 sholat id, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini memang disyariatkan untuk sholatnya berjamaah, karena yaitu harus ada khutbah, harus ada sholat 2 rakaatnya itu setelahnya ya. Kemudian sholat kusufah ini sama, sholat kusuf juga prakteknya kurang lebih sama seperti sholat id tadi, yaitu harus ada khutbah dan sholatnya. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jama'atu. Dan sholat ini, sholat yang disunahkan untuk berjamaah itu afdol, lebih utama daripada sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya sholat yang lain. Jadi sholat sunnah yang disyariatkan, yang disunahkan untuk dilakukannya secara berjamaah itu lebih utama dari sholat-sholat yang lain yang tidak disyariatkan secara berjamaah ya. Contohnya seperti sholat duha atau sholat hajat, sholat taubat, itu ya tidak disyariatkan, tidak diwajibkan harus secara berjamaah, bisa kita sendiri ya kan. Sholat tahajud juga itu bisa sendiri-sendiri gitu kan. Tapi ya 2 sholat ini, sholat gerhana dan sholat id, 2 sholat id dan 2 sholat gerhana itu disyariatkan dikerjakan dengan berjamaah.
Kemudian yang kedua, ma la yusannu fihal jama'atu, yaitu salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, seperti karrawatibi, seperti salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah rawatib itu salat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah, salat sebelum salat-salat yang mengiringi salat fardu. Ya, biasanya seperti salat qobliyah subuh, salat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ya, dan lainnya. Itu salat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah rawatib yang sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya, biasanya kalau seperti sabda Nabi, sempurnakanlah sholat kalian dengan banyak mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau kita nggak tahu sholat fardu kita itu sudah baik atau belum, sudah sempurna atau belum, maka kita lengkapin dengan perbanyak mengerjakan sholat sunnah. Ya, kita mungkin ya fardunya bagi kita itu hanya 5 waktu dalam sehari ya, tapi ya kita nggak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang tidak diterima kan. Maka perbanyaklah amalan dengan perbanyak sholat sunnah. Itu sehari itu kalau misalkan kita kerjakan semuanya itu bisa lebih dari 50 rakaat ya, 50 rakaat kalau misalkan kita kerjakan semuanya. Nah, baik, kita lanjut. Afdhalun nawafil. Nah, kemudian tadi kita bahas, sekarang sholat sunnah yang paling afdol, yaitu tadi yang pertama al-idani, sholat sunnah 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Li'annahu kila biwujuhima, karena itu dengan kewajiban keduanya, dengan berjamaah tadi. Kemudian tsummal kusufi lisyamsi tsummal khusufi lil qamar. Yang kedua, salat gerhana matahari, itu afdol kedua. Kemudian yang ketiga, gerhana bulan, khusufil qamari, khusufi lil qamar, khusufu lil qamari. Salat gerhana bulan. Keempat, tsummal istisqa. Salat istisqa. Apa salat istisqa? Ada yang tahu? Salat meminta hujan. Ya, salat meminta hujan. Tsummal witri, kemudian salat witir. Ya, tsummal witri. Kemudian tsumma rawatib, kemudian tadi salat rawatib, ya, salat yang mengiringi salat fardu, qobliyah, ba'diyah. Dan wa afdaluha raqatal fajri. Paling afdolnya dari salat qobliyah, ba'diyah tadi itu salat 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah masuk fajar, setelah azan, mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu fadilahnya apa? Yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu udah mafhum kita ketahui ya. Ya, bahkan itu lebih baik dari sholat sunnah yang lainnya. Itu dikatakan seperti itu. Paling afdol 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian summat tarawih, kemudian sholat sunnah tarawih, summat duha, kemudian sholat sunnah duha, summa baqiyatun nawafil. Kemudian sholat sunnah lainnya, banyak lagi sholat sunnah. Wa minha raqatal ihrami wa tawafi wa tahiyatul masjidi wa sunnatul wudu'i. Di antaranya sholat yang sunnah yang lain banyak itu. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah setelah ihram, sholat sunnah setelah tawaf, setelah tahiyatul masjid, sholat wudu. Ya, banyak ya. Sholat sunnah yang belum tertulis di sini ada lagi. Sholat sunnah taubat, hajat, kemudian banyak lagi, istikharah tadi juga. Ya, banyak. Jadi sholat tuh banyak ya. Jadi jangan merasa kita itu cukup dengan hanya mengerjakan sholat fardu 5 waktu saja, tapi masih banyak lagi sholat yang belum kita lakukan. Ya, sama-sama lah kita mengingatkan, mengajak teman-teman kita untuk sama-sama perbanyak amalan. Ya, karena kita nggak tahu ya seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan, amalan atau pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan sampai saat ini, atau mungkin bahkan pahala yang kita sudah kumpulkan malah diambil oleh orang lain. Kenapa ya? Karena mungkin kita berbuat yang kurang pantas, atau berbuat tidak baik, atau berbuat zolim. Itu kan nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa dengan contohnya melunasi hutang sampai kita meninggal, hutang kita tidak lunas, nanti ya di akhirat malah diminta pertanggungjawabannya, bahkan minta pahala kita yang diambil, bukan cuman bayar utang. Nah, utang itu memang sunnah meminjam, tapi wajib membayar. Ya, sunnah meminjam tapi wajib
untuk membayarnya. Kalau tidak bisa bayar bahkan sampai meninggal nanti, nah nanti yaitu pahalanya yang diambilin, pahala kita yang diambilin oleh orang yang menghutangi kita. Makanya disunahkan juga, dianjurkan bagi ahli waris kita. Kalau kita punya ahli waris ini, ketika kita meninggal, kita catat tuh, sebelum kita meninggal kita catat kita punya utang sama siapa aja, yang siapa, untuk segera dilunasin agar pahala kita tidak habis oleh orang-orang lain itu. Ya, hutang kita ke orang lain ataupun perbuatan kurang baik kita kepada orang lain, itu nanti akan ada pertanggungjawabannya semua. Nah, kayaknya itu kita perbanyaklah amalan kita, untuk jangan puas dengan amalan kita yang mungkin sekarang nggak ada apa-apanya ya, hanya sedikit amalan kita itu, hanya sedikit. Kita harus kita tanamkan dalam kita itu, kita masih kurang mencari pahala, mencari keberkahan. Jadi harus perbanyak lagi amalan dan ibadah kita. Saling mengajak dan mengingatkan ya. Nah, sama teman-teman semua nih, sama saya juga perlu seperti itu ya. Kita namanya manusia, banyak kurangnya, banyak ini, dan masih banyak merasa benar itu yang harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Nah, itu macam-macam untuk sholat sunnah ya, macam-macam sholat sunnah. Kemudian sedikit penjelasannya setiap sholat ya. Yang pertama itu tadi sholat pertama ada sholat witir. Sholat witir itu menurut wahiyya wajibatun inda Abi Hanifah. Menurut mazhab Imam Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah, itu bahkan diwajibkan ya, sholat sunnah witir itu bahkan menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, itu wajib, bukan sunnah lagi, wajib menurut mazhab mereka. Fadilahnya banyak sekali, diantaranya innallaha witrun yuhibbu witri. Allah Subhanahu wa taala itu berbilang ganjil, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal yang ganjil. Ya, seperti contohnya sholat witir ganjil kan, itu Allah sangat menyukainya. Autiru ya ahlal Quran, sholat witirlah wahai ahli Quran. Malam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak manlam yutir falaysa minna. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir maka tidak termasuk golongan kami. Masya Allah. Innallaha qad amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya banyak menyukai sholat. Kemudian walaupun humrin na'am, lebih menyukai daripada unta merah ya. Dari humrin na'am, iya, unta merah. Unta merah itu kalau di Arab itu dulu itu unta yang paling berharga. Bahkan ya mungkin Lamborghini atau Ferrari itu nggak ada apa-apanya sama unta merah itu. Itu lebih disukai ya, lebih dicintai ya, lebih banyak disukai daripada ya, unta merah. Nah, kemudian waktu salat witir ya, waktuha min fi'lil isya'i ila tulu'il fajri. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril laili idza kana yaghlibu ala zannihi istiqazu qabla al-fajri. Wa illa fal afdalu taqdimuha ba'da isya. Waktu mengerjakan salat witir itu dimulai dari setelah salat isya. Setelah salat isya sampai terbitnya fajar, berarti sampai waktu subuh ya. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril laili. Dan paling utamanya mengakhirkannya sampai malam-malam yang terakhir, maksudnya sepertiga malam terakhir ya, ketika bangun tahajud, sepertiga malam terakhir itu yang paling afdol waktu untuk mengerjakan sholat witir. Idza kana yaghlibu ala zuhni. Nah, ini apabila dia menyangka, dia menyangka dan dia yakin dia pasti bangun kalau subuh. Saya biasa bangun jam 3. Nah, nanti sholat witirnya nanti jam 3 aja. Masih ada insyaallah jam 3. Nah, nanti di akhir malam saya akan mengerjakan salat witir. Itu kalau dia zon atau berprasangka dia bakal bangun di waktu subuh. Kalau dia enggak, ya dia biasanya bangun, bahkan kebiasaan dia bangunnya deket-deket mau subuh atau bahkan kelewat pernah ya. Dia pengen ngerjain salat witir nanti di akhir aja. Padahal dia kebiasaannya atau dia azan baru bangun, ya gimana mau ngerjain sholat witir kan? Padahal waktu azan itu sudah masuk waktu subuh, waktu witirnya sudah habis. Maka kalau dia sudah biasa seperti itu dan dia tidak ada prasangka kalau dia bakal
bangun sebelum subuh, nah itu sebaiknya dikerjakannya sholat witirnya sebelum tidur, setelah waktu isya tadi, ya, setelah waktu masuk waktu isya. Kemudian ada dua rakaatnya, jumlah rakaatnya paling sedikit rakaatan, satu rakaat, ya, satu rakaat. Kemudian sempurna adnal kamal, yaitu di atas ini yang sempurna itu ada salah sorokaatin, tiga rakaat, ya. Biasanya yang kita kerjakan seperti di Ramadan ya kan, ya, biasanya 3 rakaat kan, setelah tarawih, selesai sholat tarawih terus kemudian mengerjakan 3 rakaat sholat witir. Nah, itu adnal kamal, sampai sempurna. Kamalul kamal, ya sempurnanya sempurna berapa? Ihda asyarata, ada 11 rakaat. Witir itu maksimal 11 rakaat, itu sempurnanya sempurna, ya. 11 rakaat. Kaifiyatuha, caranya, itu kaifiyah itu caranya ada dua. Pertama itu waslun, disambung 3 rakaat, disambung yaitu dengan ayyasila. Yang pertama disambung ayyasila rakaatal akhirah bima qablaha kama fi sholatil maghribi, yaitu disambung antara satu rakaat yang terakhir disambung dengan 2 rakaat sebelumnya seperti sholat maghrib, ya, seperti sholat maghrib disambung. Jadi kan ini ada 2 cara, pertama disambung kemudian dipisah. Yang disambung ini seperti sholat maghrib disambung, ya, dengan antara rakaat kedua ketiga langsung disambung tanpa salam. Kemudian wa yajuzu fihil iktisaru ala tasyahudin fil akhirah. Boleh. Kan kalau biasanya kita di tarawih rata-rata di sini ini kan 3 rakaat tanpa tasyahud awal, ya kan? Langsung tasyahud akhir salam. Jadi boleh diringkas tasyahudnya hanya 1, yaitu di akhir. 3 rakaat, rakaat kedua langsung berdiri tanpa tasyahud awal. Jadi tasyahudnya di akhir saja 1 kali. Au tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha, atau 2 tasyahud sama seperti sholat maghrib. Rakaat kedua pakai tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga tasyahud akhir seperti sholat maghrib, itu boleh. Jadi ada 2 cara kalau yang disambung, ya. Ada pertama bisa di di akhir saja tasyahudnya, yang kedua hanya bisa di rakaat kedua dan rakaat ketiga 2 tasyahud. Itu yang kalau ini disambung. Kemudian yang kedua itu al-faslu, dipisah. Dipisah itu bagaimana? Yaitu ayyab sila rakaatal akhirah amma qablaha wa hiya afdhalu, yaitu memisah 1 rakaat yang terakhir. Berarti rakaat ketiga, ya. Rakaat ketiga dipisah dari rakaat sebelumnya. Berarti 2 rakaat kan, 2 rakaat. Kemudian salam, ya, 2 rakaat, tasyahud akhir salam, kemudian berdiri lagi, kerjakan sholat 1 rakaat, kemudian baru tasyahud dan salam. 5 waroda min karohiyati tashbihi sholatil witri bi sholatil maghrib. Karena itu untuk membedakan yang berlaku di sholat maghrib, untuk membedai penyerupaan dengan sholat maghrib, sholat witir dengan sholat maghrib. Jadi dipisah, rakaat pertama 2 rakaat, kemudian salam, terus dilanjut lagi, berdiri lagi 1 rakaat, berdiri sholat 1 rakaat, kemudian salam. Itu yang afdol. Jadi ada 2 cara ini, yang sambung dan yang pisah. Tapi di sini dijelaskan itu yang pisah itu lebih utama. Kemudian itu, ya, 2 cara yang tadi. Kemudian disunahkan bacaannya, ada bacaan yang disunahkan ketika sholat witir. Ada 3 rakaat, ya, kita ambil contohnya yang di 3 rakaat, ya, fi salasi rakaatil akhirah. Fil ula, sholat rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas dan 2 Anas. Dua muawizain, yaitu Anas dan Al-Falaq dan Anas. Jadi rakaat ketiga yang biasa kayak yang sering kita jamaah kalau di ketika Ramadan kan, itu rakaat terakhir waktu witir bacanya qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas, ya kan, 3 itu. Nah, itu udah mafhum, ya, sering kita dengar kalau di masjid-masjid, kalau kita tarawih itu kan dengarnya yaitu tiga kul lah semua. Dan yang jarang itu biasanya di rakaat pertama dan keduanya, yaitu yang disunahkan ini, yaitu surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, kemudian yang kedua surat qul ya ayyuhal kafirun. Ini.
Itu sholat apa tadi? Witir. Masih ada waktu ya. Kemudian yang kedua sholat duha. Sholat duha yang fadilahnya banyak ya. Barang siap man hafazu ala suf'atid duha ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa menjaga sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Barang siapa menjaga ya, menjaga, sudah istiqomah menjaga sholat duha. Ya, bahkan setiap rokaat misalkan itu ada fadilah-fadilah tersendiri. Kalau misalkan di istiqomah 2, istiqomah 4 rokaat atau istiqomah 6. Terus waman sholat rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa menjaga sholat duha 2 rakaat, maka dia akan tertulis atau dihitung dari tidak akan terhitung, maksudnya terhindar dari orang-orang yang ghafilin. Ghafilin itu orang-orang yang rugi. Iya, orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Kemudian waktunya min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal, dari terangkat naiknya matahari. Matahari naik ketika terbit dari pagi ya, terbit, matahari naik setinggi qadra rumhin, setinggi 1 tombak. Jadi kalau zaman dulu itu belum ada jam ya, belum ada apa, menghitung waktu itu jam itu pakai tongkat. Tahu masuknya waktu sholat tuh biasanya pakai tongkat. Cepet. Misalkan di lapangan nih, yang gampangnya tuh di lapangan, taruh tongkat, berdiri di lapangan, kemudian nanti misalkan ini dari sini timur, ini ke barat, matahari terbit. Nah ini dilihat tuh apanya, bukan tongkatnya tapi bayangan yang sebelahnya. Kalau misalkan matahari sini berarti bayangan sebelah sini ya. Berarti ketika matahari mulai naik dan tinggi bayangan setelah di lawannya, baliknya itu setinggi 1 tombak. Berarti tombaknya misalkan tinggi 2 meter atau tinggi 1 meter, bayangannya juga panjangnya 1 meter 2 meter setinggi tombak itu. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau sudah lewat dari misalkan tombaknya 1 meter, berarti lihat bayangannya, kalau sudah lebih dari 1 meter berarti sudah masuk waktu duha. Terus dari matahari terbit sampai waktu tadi matahari naik sampai 1 tombak, itu biasanya waktu syuruk ya, waktu syuruk sampai masuk waktu duha. Biasanya kan kalau kita sholat id ya kan, sholat itu kan dari nunggu waktu masuk waktu duha ya kan. Sholat itu biasa waktu duha ya, mulai dari 6:30 lah, biasa 6:30, jam 7 itu kan biasanya sholat id itu kan ya, itu sampai zawal. Zawal itu kapan? Yaitu waktu tergelincir matahari, yaitu di waktu zuhur, jadi habisnya waktu duha itu dari tadi matahari, bayangan matahari naik 1 tombak sampai tergelincirnya matahari, sampai waktu zuhur lah habisnya sih. Kemudian jumlah rokaatnya paling sedikit itu rokaatani, 2 rokaat. Wa aksaruha wa afdaluha sama, yaitu 8. Paling sedikit 2 rokaat, ya paling banyak dan paling utama itu 8 rokaat. Wal afdalu fiha ayyusallima min kulli rokaataini, dan paling utamanya itu setiap 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Jadi bukan sekali sholat 8 rokaat langsung, bukan, tapi 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Paling sempurnanya 8 rokaat. Wa yaqra'u fihi ma masya'ah, yaitu kalau bacaan yang disunahkan ketika sholat duha apa saja, bebas, apa saja yang ia kehendaki. Masa wal afdalu, paling utama, tapi yang paling utama itu di sini diterangkan itu adalah ada 2 surat, yaitu asy-syamsi wasyamsi waduhaha, rakaat pertama, dan wadduha asy-syamsi wadduha, awil kafiruna wal ikhlas, atau surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Jadi ada dua macam. Yang pertama asy-syamsi dan wadduha, rakaat pertama asy-syams, yang rakaat kedua wadduha, atau
Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Itu sholat apa surat-surat yang disunahkan dibaca ketika sholat duha. Nah itu ada dua ya, sudah dua sholat yang kita pelajarin. Nah insyaallah ini ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, sudah nanti kita lanjutkan ya. Masih banyak lagi, masih banyak, ini baru dua sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu masih banyak, pembahasan masih banyak, masih tebal ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Baik, untuk semoga apa yang kita pelajarin dan kita sampaikan dan kita belajar bersama itu dapat kita amalkan dan sampaikan kepada yang lain yang belum mengetahuinya. Yang jelas tuh setiap apa yang kita pelajarin agar mudah kita ingat dan mudah kita simpan dalam memori kita itu adalah dengan dipraktekkan. Jadi apa yang kita pelajarin nih, tarawih, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita tarawih tadi witir ya, tarawih witir bulan Ramadan, apalagi ya sering perbanyak sholat malam. Nah ini afdolnya tadi juga witir dikerjakan di sepertiga malam terakhir ya. Yang kita pelajarin witir dan duha insya Allah bisa kita amalkan, mulai kita amalkan hari ini, bisa setelah ini kita langsung sholat duha ya, atau witir nanti malam mulai kita praktekkan. Jadi belajar yang baik, kita tuh belajar itu hanya paling yang kita pelajari materi itu. Semua pelajaran kita materi itu kalau menurut kata guru saya waktu itu, kita pelajarin mau itu setahun 2 tahun berarti itu hanya 30% yang kita dapatkan. Tapi untuk sempurnain sampai 100% itu praktekkan, amalkan dan sampaikan. Itu yang utama. Kalau udah praktekkan, dia pasti akan menyampaikan. Sudah menyampaikan, nanti juga tetap dia bakal istiqomah setelahnya. Masa iya dia nyampein tapi dia nggak mengerjakan gitu kan? Nah, kadang malah malu sendiri, nggak enak malah kan, atau mau negur atau apa gitu. Jadi apa yang kita pelajarin di sini dan kita pelajari bersama di sini itu niat, amal dan sampaikan. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kefalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.